yang buat senjata diam-diam itu Pangeran Surya. Kau... Putra Mahkota pasti akan incar mereka berdua. Malam ini kau dan Bagas bunuh pembunuh yang datang, lalu menyamar mereka. Bawa Pak Subari temui Putra Mahkota, biar mereka kira semua dikontrol mereka. Jangan sampai ketahuan. Yang Mulia bijaksana, hamba atur sekarang juga. Pangeran Surya, yang ancam nyawa ayahku buat paksa aku jadi saksi palsu di sini. Fitnah Yang Mulia Adipati buka kedai senjata di Gunung Barat Kota dan suruh perajin besi menempa ratusan senjata. Itu Pangeran Surya. Hamba ada bukti tanda kedai dari kediamannya dan surat berita barang. Mohon paduka periksa. Sialan! Fitnah orang! Ayahanda harus periksa. Dia fitnah aku. Arya yang suruh dia. Tadi Kak Surya masih bersumpah, kata Nona Warni itu fakta. Kenapa sekarang jadi omong kosong? Siapa yang tidak bisa palsukan bukti? Ayahanda, periksalah. Ayahanda, faktanya sudah jelas. Kak Surya sendiri yang buat senjata diam-diam. Dia takut karena lihat hamba ambil alih kedai besi. Makanya buru-buru fitnah hamba. Berusaha fitnah hamba. Tidak, Ayahanda. Hamba tidak bersalah. Hamba tidak bersalah. Hamba tidak buat senjata diam-diam. Pasti Arya yang palsukan bukti buat fitnah hamba. Aku fitnah kau? Kak Surya, kau yang bawa saksi ke sini. Kau yang paksa dia jadi saksi. Buktinya dia yang kasih. Di depan semua orang, Ayahanda dan para menteri lihat sendiri. Bagaimana aku bisa fitnah kau? Ayahanda, Kak Surya melanggar hukum. Demi menutupi kesalahan, paksa seorang gadis, fitnah saudara, dan tipu raja. Buktinya sudah kuat, pantas mati. Mohon Ayahanda tegakkan hukum sebagai peringatan. Ayahanda. Cara balikan situasi yang bagus. Surya bodoh ini kerja tidak becus, sampai ada celah. Arya ini malah bisa langsung balikan keadaan. Kecerdasan dan keberaniannya memang kaya aku. Sayangnya musuh ada di depan. Medan perang masih butuh Arya. Surya dan Putra Mahkota juga putraku. Sudah, masalah hari ini aku sudah paham. Surya, Putra Mahkota. Ya, Ayahanda. Ayahanda. Kalian berdua tidak selidiki dulu, langsung memulai masalah. Dan tuduh saudara memang tidak benar, terutama Surya. Bertindak gegabah, sampai timbul masalah begini. Kalian berdua dihukum dikurung sebulan. Catat panduan leluhur 100 kali. Terima kasih Ayahanda. Arya, kali ini aku yang salah. Lain kali akan kucari tahu tuntas. Tidak akan ada celah. Biarpun Ayahanda tahu aku yang lakukan, terus kenapa? Ada kakak mahkota yang lindungi aku. Kau tidak bisa apa-apakan aku. Si tua bangka ini mau biarkan ini berlalu. Aku sudah buat masalah sama banyak orang. Kalau lepaskan mereka, takutnya begitu keluar dari aula utama istana akan langsung jadi mayat. Arya, perlakuanmu hari ini memang wajar. Tapi, ucapanmu terlalu keras dan menekan tidak ada kerukunan. Karena kau sudah disiksa, aku tidak akan hukum kau. Kita satu keluarga. Jangan sampai rusak hubungan. Masalah ini sampai di sini. Jadi, bubarlah. Tunggu! Arya, aku sudah bilang, masalah ini sampai di sini. Kamu apa lagi? Ayahanda, kalau hari ini Nona Warni tidak mengubah ucapan, sekarang yang akan dihukum itu hamba. Hukuman hamba pasti bukan cuma dikurung dan catat buku, kan? Pangeran melanggar hukum, harus dihukum kayak rakyat biasa. Arya, Ayahanda sudah berfirman, kau masih memberontak. Hamba tidak berani memberontak, hamba cuma minta keadilan. Kalau hari ini Ayahanda tidak bisa menghukum mereka sesuai hukum negara, hamba akan. Kau mau apa? Arya, dasar anak haram tidak tahu diri. Kau cuma beruntung saja. Bajingan yang diselamatkan dari lumpur. Jangan kira kau jadi pangeran bisa buat seenaknya di aula ini. Kau tidak pantas. Kalau begitu hamba akan turun tangan sendiri. Demi keadilan. Yup.
bunuh saudara di depanmu. Oh, satu tebasan tadi buat aku merasa seakan dunia runtuh. Kekerasannya melebihi dugaanku. Surya! Aryo! Kau gila! Di aula istana, di hadapan paduka berani kau bunuh kakakmu! Aku berani bunuh orang. Tentu ada cara buat lolos. Ayahanda, sejak kecil hamba hidup bersama ibu. Jasa ibu tidak ternilai. Hamba tidak akan biarkan ibunda dihina. Surya hina hamba anak haram. Berarti hina keturunan kerajaan ayahanda. Dia hina asal-usulku, aku bisa tahan. Dia fitnah aku bisa lawan. Tapi dia tidak pedulikan hukum negara. Tipu ayahanda, pantas mati. Hamba tidak sopan di hadapan raja. Pakai senjata tanpa izin dan buat keributan, pantas dihukum. Ayahanda mau hukum apapun, hamba tidak akan berkeluh kesah. Tapi sebelum dihukum, hamba mau kasih ayahanda lihat sesuatu dulu. Bawa pedangmu. Oh, patah begitu saja. Ajaib sekali. Hebat sekali. Senjata apa ini? Senjata pusaka apa ini? Senjata pusaka. Pedang ini sangat tajam. 10 kali lipat lebih bagus dari senjata prajurit dinasti Wijaya. Dengan senjata ini, apa aku perlu takut serangan Zaro? Ayahanda lihat, hamba kemarin baru ambil alih kedai besi. Suruh pengrajin besi menempa pakai teknik baru yang hamba dapatkan. Ketahanan dan ketajamannya melampaui senjata standar dinasti Wijaya. Bagus, memang pakaian dinasti Wijaya. Ayahanda, hamba kemarin ambil alih kedai besi. Itu buat tes teknik ini. Ini hadiah hamba buat ayahanda sebagai tanda cinta hamba pada dinasti Wijaya. Tapi teknik ini baru permulaan. Hamba mau tunggu sampai tekniknya matang, baru menghadap ayahanda. Tapi tidak disangka, Kak Surya tanpa bertanya, langsung bawa-bawahannya menerobos, halangi kami, sampai fitnah hamba. Makanya hamba tidak sempat melapor, malah buat masalah begini. Surya sombong dan bodoh. Hari ini tidak mati, kedepannya juga tidak berguna. Mati pun tidak apa. Tapi Arya, tegas dan berani, bisa menyesuaikan diri. Bisa buat pedang hebat ini juga. Arya lebih hebat 100 kali lipat dibanding Surya pecundang itu. Meskipun begitu, perbuatanmu hari ini terlalu gegabah. Bunuh saudara di aula utama istana, benar-benar keterlaluan. Tebasanmu itu memang memuaskan. Tapi bagaimana aku atasi masalah ini? Hamba salah. Hamba terbawa emosi dan buat kesalahan besar. Hamba siap terima hukuman apapun sebagai peringatan. Sudahlah. Sudah begini, Arya. Ya, Kau lancang di hadapanku. Boleh bebas hukuman mati, tapi tetap harus dihukum. Kau kumpulkan semua perajin besi, bawa mereka buat senjata pakai teknik baru ini. Kalau gagal atau kualitasnya tidak sebanding yang hari ini, kau akan dihukum 2 kali lipat. Arya bunuh Surya di aula. Ayahanda tidak hukum dia, malah kasih dia kuasa menempa senjata. Ayahanda, Arya bunuh Surya. Beneran biarkan saja. Kau meragukan keputusanku. Hamba tidak berani. hamba terima perintah. Terima kasih ayahanda. Soal Surya, dia fitnah saudara dan berani lancang halangi proyek senjata penting, ini salahnya sendiri. Perintahkan Departemen Kerajaan sesuai adat Adipati, kuburkan dengan sederhana, kesalahannya selama hidup, serahkan ke otoritas, tidak ada toleransi masalah hari ini sampai di sini. Semua, jangan bahas lagi. Bubar! Memang benar, bagi raja, keuntungan selalu lebih penting dari darah daging.